sudah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan tawasul tadi, kita membuat ihsan atau kebaikan kepada para leluhur kita, para ahli kubur kita, kepada guru-guru kita semua. Semoga dengan wasilahnya tawasul ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan karomah dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah, tahadus binikmat Majlis Zikir Al-Fat Bayangkara ini sudah masuk ke 9 berkat dengan kesabaran bimbingan dari beliau Pak Kiai. Mohon doa restu dari semuanya. Alhamdulillah, beberapa keran rizki insya Allah mulai terbuka dari berbagai penjuru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran. Beberapa proyek yang akan digarap dengan rekan-rekan, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk lebih kita mendapatkan lagi karomah dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, telah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa 1000 dinar dilanjutkan dengan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-9 dan yang ke-24 yang akan dibacakan oleh Ustaz Darman. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Manqobah ke-9. Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul Qadir, lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengemukakan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba buka mulutmu." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku jatuh kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, "Mulai sekarang silakan kamu mengajar. Ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik." Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu, lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian, saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini, saya menjadi gugup. Badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh khidmat, saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh kepadaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka, agak terenganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku.
Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang. Tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Gowasul fikri yakusu fi bahril qalbi ala duroril ma'rifi fastakhrijuha ilas solihi sadri payunadi alaiha simsarut turjamanil lisani watastari binafaisi husni ta'ati fi buyutin nazinallahu anturfa'a. Pola pikirku diibaratkan para penyelam menyelam ke dasar lautan hati untuk mencari mutiara ma'rifat. Setelah kuperoleh lalu akan muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada. Lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya dan mereka membeli dengan nilai ketakwaan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pelita itu dalam rumah-rumah masjid yang diizinkan Allah menghormatinya, menyebut namanya dalam rumah itu serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Allahumma ansur alaihi rahmatau wa ridwana wa midana bi ansorihi fi kulli waqti wa makan. Manqobah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun atau kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah sudah habis. Lalu saya mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan manakib yang ke-9 dan ke-24. Ternyata mengandung makna yang sangat dalam sekali, bahwa segala sesuatu adalah dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah, itu dengan hikmah dan dengan contoh-contoh yang baik. Kemudian ketika kita mendengarkan Manqobah ke-24 tentang bala atau musibah yang turun pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata bisa disembuhkan dengan rumputan atau herbal-herbal yang tumbuh di sekitar pesantrennya atau madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah, nanti akan lebih dijelaskan oleh guru kita semua. Dan selanjutnya untuk kebarokahan acara ini, mari kita sama-sama mendengarkan doa manakib yang akan dipimpin atau dibacakan oleh Ajengan Apendi. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala sahibu dini wa alaihi barakah wa bi kulliyatin salihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyidillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratis sultanil awliya'i wa qudwatil asbiya'i qutbir rabbani wal ghusis samadani As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir al-Mustafa tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarri sudurana wa yasir biha umurana wa farij biha humumana umana wa ghfir biha dunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aksir biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa ja'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabikal mutasyifin bimahabbatihil muhtadin bihadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wa ansurna fi jumratihi wa atba'ihi wa gurril muhajjalin wa asya'ihi as-sabiqin wa ashabihil yamin ya arhamar rahimin. Allahumma afridna lima khalaqtana lahu wa la tasbulna bima taqallabta lana bihi wa la tahrimna wa ana as'aluka wa la tu'adibna wa ana astaghfiruka. Allahumma asimna min syarril fitani wa afina min jami'il mihan wa aslih minna ma dhahara wa ma batan wa naqi qulubana minal hikdi wal hasadi wa la taj'al alaina hiba'ata li ahad. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mal bi ta'atika badanina wa khalis minal fitani sirri wal wastaghfir bi i'tibar fikri wa qina sarra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya Rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan. Allahumma inna nas'alukal ahda bi ahsani ma ta'lamu wa tarkali sayyi ma ta'lamu as'aluka takafula bil rizqi waz zuhda fil kafafi wal makhraja bil bayani min kulli subhatin wal falahi bis sawabi fi kulli hujjatin wal adla fil ghadabi war ridha wa taslim inda nuzulil qada'i wal iqtisadi fil faqri wal ghina wa tawaddu'a fil qawli wal fi'li wa sidqa fil hajli wal jadi. Allahumma inna lana
dunuban fina baina wa baina dunuban fina baina wa baina khalqika. Allahumma makana laka minha faghfirhu wa makana minha li khalqika fatahammalhu anna wa aghnina bifadlika innaka wasi'al maghfirah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.